Tapi kalau kita menabur berhasil dan pasti penuh dengan kemenangan, bersorak-sorai, berbahagia. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Haleluya, saudaraku. Ini bagian kita, menabur di dalam roh. Apakah yang menabur dalam dagingnya? Ini sangat berbeda. Kalau orang menabur di bait Allah, ya harus tunggu di situ, siap di situ, dan menunggu sampai berhasil. Tapi kalau orang menabur dalam dagingnya, itu enggak ada ketetapan, saudaraku. Loncat sana, loncat sini, karena di mana dia mau ya di situ. Tapi kalau sekali orang menabur, nggak boleh cabut-cabut lagi. Jadi itu menunjukkan juga tabiat yang setia. Anak Tuhan yang setia mulai dari awal, itu diberkati Tuhan, saudaraku. Nah, makanya kita boleh lihat anak-anak sudah dikerjakan begini, belum separuh, udah dibuang lagi, dikerjakan lagi sana, belum seperempat, udah dibuang lagi. Itu tabiat yang tidak baik, saudaraku. Tapi kalau anak-anak dia kerjakan sampai selesai, baru nanti sudah selesai dia bilang, "Ma, lihat nih, bagus kan?" Iya. Ini, saudaraku, sudah merupakan tabiat yang baik. Tabiat orang yang menabur. Karena kalau orang menabur itu tunggu sampai menuai di tempat itu juga. Jadi ada keteguhan, ada kesabaran. Saudara-saudaraku, terlebih kita harus teguh dalam penggembalaan. Saya sampaikan salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah bagi kita semua, baik yang ada di sini, baik saudara-saudara yang mengikuti lewat sambungan internet. Saya mau mengajak kita membaca kembali firman Tuhan, Mazmur 126 ini, ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Saya bacakan bagi kita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bersama kita membaca mulai ayat yang keempat, 1, 2, 3. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kita memperhatikan dalam firman Tuhan ini, kalau kita menabur itu artinya rindu perkembangan. Sebab penabur itu merindukan tuaian. Alkitab menulis kalau buah yang terbanyak itu 100 kali lipat, yang kedua 60, dan yang ketiga 30. Dan saudara-saudaraku, biarlah kita semua menggunakan waktu merindukan pengembangan
di dalam Tuhan. Baik pengembangan hidup kita, pengembangan dalam pekerjaan Tuhan. Kita harus rindukan itu, saudara-saudaraku, supaya kita nanti dalam kedatangan Yesus yang kedua kali adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang mendapat kasih karunia yang sangat besar. Tidak ada yang ditolak, karena pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali hanya orang yang mendatangkan hasil bagaikan domba-domba itu yang berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya bagaikan dalam pengembangan talenta, ada yang 10 menggandakan jadi 10, itu sangat keberkatan. Ada yang 5 menggandakan 5, itu keberkatan. Tapi ada yang 1 tidak menggandakan sama sekali, dia ditolak, dan itu diambil dan diberikan kepada yang terbanyak. Dan dia menjadi kehidupan yang sangat tidak mengalami keberuntungan. Sangat sedih, ditolak. Bukan hanya ditolak, dia akan mengalami kesulitan selama-lamanya. Sedangkan orang yang berkenan kepada Tuhan, mereka akan hidup berbahagia bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Kiranya kita semua ada dalam kelompok itu, saudaraku. Itu sebabnya biar kita menjadi penabur yang berkenan kepada Tuhan, rindu berkembang dalam Tuhan, bahkan ikut campur tangan dalam pengembangan pekerjaan Tuhan. Rindu ikut dalam pengembangan pekerjaan Tuhan. Jadi kita semua menjadi orang-orang yang berguna di hadapan Tuhan. Jangan sampai yang tidak berguna, saudaraku. Itulah sebagai penabur, posisi anak-anak Tuhan sebagai penabur, merindukan dan dipakai dalam pengembangan. Jadi jangan sampai Kristen yang ikut-ikutan, Kristen yang tidak berbuat apa-apa, itu namanya pasif, ya, nggak berbuat apa-apa, saudara-saudaraku. Itu sebabnya apapun yang bisa kita lakukan, sekecil apapun, tidak hilang upahnya. Hanya dengan secangkir air juga, kalau itu dengan tulus dalam kerajaan surga, tidak akan hilang upahnya. Haleluya, saudaraku. Nah, mari kita berbuat dengan sungguh-sungguh. Dan sebagai penabur itu tidak rasa enteng, tapi ada ketetapan, ada keteguhan, ada kesetiaan. Sebab penabur itu mulai menabur, dia harus siap menunggu sampai panen. Tapi kalau menunggu, pasti terjadi panen, karena Tuhan campur tangan. Itu sebabnya disebutkan di sini, orang-orang yang menabur dengan air, dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorak. Jadi ada harapan akan menuai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, ini sekarang pasti, nah, bukan akan lagi. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, bersama kita dulu, pasti pulang dengan sorak-sorak sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara yakin? Pasti, saudaraku. Nah, di sini. Jadi
penabur-penabur ini juga ada dua bagian, saudaraku. Penabur palsu, ada juga ini penabur yang benar. Penabur palsu, dia menabur di dalam dagingnya. Nah, ini yang kita akan perhatikan. Mari kita kembali membaca di dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 itu ayat yang ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya. Ini enggak ada kepastian, saudaraku. Justru ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Jadi penabur yang menuai kebinasaan, kiranya ini tidak terjadi bagi kita. Tapi kalau kita menabur berhasil dan pasti penuh dengan kemenangan, bersorak-sorai, berbahagia. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Haleluya, saudaraku. Ini bagian kita, menabur di dalam roh. Apakah yang menabur dalam dagingnya? Ini sangat berbeda. Kalau orang menabur di bait Allah, ya harus tunggu di situ, siap di situ, dan menunggu sampai berhasil. Tapi kalau orang menabur dalam dagingnya, itu enggak ada ketetapan, saudaraku. Loncat sana, loncat sini, karena di mana dia mau ya di situ. Tapi kalau sekali orang menabur, nggak boleh cabut-cabut lagi. Jadi itu menunjukkan juga tabiat yang setia. Anak Tuhan yang setia mulai dari awal, itu diberkati Tuhan, saudaraku. Nah, makanya kita boleh lihat anak-anak sudah dikerjakan begini, belum separuh, udah dibuang lagi, dikerjakan lagi sana, belum seperempat, udah dibuang lagi. Itu tabiat yang tidak baik, saudaraku. Jadi kalau anak-anak dia kerjakan sampai selesai, baru nanti sudah selesai dia bilang, "Ma, lihat nih, bagus kan?" Iya. Ini, saudaraku, sudah merupakan tabiat yang baik. Tabiat orang yang menabur. Karena kalau orang menabur itu tunggu sampai menuai di tempat itu juga. Jadi ada keteguhan, ada kesabaran. Saudara-saudaraku, terlebih kita harus teguh dalam penggembalaan. Haleluya, saudaraku. Kalau menabur dalam daging itu semaunya, loncat di mana saja pun dia mau, bisa. Dan orang yang menabur di bait Tuhan atau di satu tanah penaburan, itu tetap, itu teguh. Tapi kalau orang menabur dalam dagingnya, rasa enteng itu ada, saudaraku. Semua serba enteng. Sama seperti tabiat daripada Esau. Haleluya. Esau meringankan sampai hak kesulungan. Dia tidak menghargai saudara-saudaraku. Jadi apapun yang ada pada kita semua harus dihargai. Jangan rasa anggap enteng. Tabiat sudah mulai rasa anggap enteng itu tidak berhasil. Contohnya udah susah-susah cari sekolah, ya bayar sekolah, tapi nanti disuruh kerja IPR nggak dikerjain.
Ini sudah mulai ini saudaraku. Rasa enteng itu baru dalam tabiat di kebiasaan di sekolah. Tapi kalau semua pelajaran diikuti mahir, baik, wah, nanti ujiannya bagus. Harapan itu saudaraku. Orang tuanya juga pasti dukung. Jadi ini nanti ini mau cita-cita dokter, jadi ini. Kalau cewek bu dokter, kalau cowok pak dokter. Bahkan pemerintah juga berani memberikan beasiswa bagi mereka yang bersungguh-sungguh. Haleluya. Nah ini, jadi saudara-saudaraku, harus kita mau perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita mau baca dulu di dalam kitab Kejadian, bagaimana kalau Esau itu dah ada rasa ketetapan, dah ada rasa keteguhan, itu menunjukkan sifat tabiat orang menabur di dalam daging. Kalau menabur di ladang atau tadi di dalam Mazmur 92 ditanam di bait Allah, setia di situ. Nah, tapi kalau di dalam daging semua rasa enteng. Nah, apapun enteng. Di dalam Kejadian kita akan membaca Kejadian mulai pasal 26. Ini ya 27 lah. Kejadian pasal 27 kita akan memperhatikan yang kita akan baca ayat 34. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Saudara-saudaraku, ini selalu banyak perbantahan orang-orang, bahkan pendeta-pendeta juga. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau saya memperhatikan yang bilang si Yakub itu dengan cara tipu mengambil, tapi dia bukan penipu. Nah, kalau kita perhatikan juga firman ini, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Tapi dia bukan penipu, karena kalau kita perhatikan, saudaraku, di dalam ayat sebelumnya, sewaktu istri daripada Ishak itu, Ribka, maka dikatakan bahwa apa yang dalam kandungannya itu adalah dua bangsa. Ini saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita baca dulu itu pasal yang ke-25, kita baca dari awal biar semuanya kita lihat dengan jelas. Mulai ayat 22. Kejadian pasal 25 ayat 22. Tetapi anak-anaknya
bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Jadi kedua anak itu bertolak-tolak di dalam rahimnya dan dia sakit. Dia minta petunjuk bukan kepada Abraham, bukan kepada suaminya Ishak, kepada Tuhan. Jadi benar firman Tuhan kepadanya. Ini ayat 23. Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ini sudah kata Tuhan. Nanti kalau Ishak yang berkata dengan tipu, nah itu sudah melanggar firman malah. Nah ini, karena Tuhan sudah berkata sebelum mereka lahir. Ayat 24, setelah genap harinya untuk bersalin memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Ini saudara-saudaraku bukannya rebut-rebutan. Ini kalau arti di dalam Alkitab, ini adalah penuh kasih. Kenapa? Karena tumit itu adalah kesenangan dari ular. Sewaktu di Taman Eden, perjanjian kepada Hawa, perjanjian Allah. Kira-kira kalau kita tidak baca, siapa tahu nanti keturunanmu akan meremukkan kepala ular, tapi ular itu akan meremukkan tumitnya. Jadi kalau Yakub pegang tumit, itu artinya sebenarnya adalah cinta kasih melindungi kelemahan orang lain. Haleluya. Sebenarnya malah begitu, saudaraku. Jadi begitu keluar, wah, ini kesenangan dari iblis. Ular pegang itu. Jadi kalau seandainya ular itu mau meremukkan tumitnya itu, yang remuk duluan apa? Ya tangannya Yakub. Ini saudaraku, kalau kita mau perhatikan dengan sungguh-sungguh, baru kita perhatikan Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Nah ini bukan bertani, saudaraku. Jadi karena dia berburu, loncat sana loncat sini, beda dengan petani. Jadi kalau petani itu harus dengan suasana sabar. Anak Tuhan juga yang mau panen kerohanian harus punya kesabaran. Haleluya, saudaraku. Jangan ingin sini, loncat sana, loncat sini. Tapi ya, saudaraku, sabar. Kalau mau lulus TK sabar berapa tahun? 2 tahun. Kalau 1 tahun ya 1 tahun. Kalau mau berhasil SD sabar 6 tahun. Nah boleh loncat-loncat, saudaraku. Tapi kalau memang luar biasa, kalau disetujui, nah itu loncatnya loncat yang bagus, bukan loncat karena tidak sabar, karena kemampuan, saudaraku. Kalau mau lulus SMP sabar 3 tahun, SMA 3 tahun. Kalau kuliah paling cepat 4 tahun. Kalau kedokteran bisa 8 tahun. Bisa berapa tahun? Ada waktunya, saudaraku. Makanya petani sama pemburu berbeda. Ini
saudara-saudaraku, tabiat-tabiat orang yang keberkatan mulai dari anak-anak sudah mulai kelihatan. Makanya biarlah Tuhan tolong kita semuanya. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Nah, di padang bukan tempat bertani, saudaraku, tempat memburu, loncat-loncat, lari sana lari sini. Ya, jadi dalam kerohanian harus ada ketenangan, saudaraku. Kalau orang di dalam kedagingan, loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini, ada lagi maksud-maksud lain, apalagi tipu sana, tipu sini, wah, paling repot lah, saudaraku. Tapi kalau biasa tetap tinggal tenang di tempat, itu sedikitnya tidak jiwa penipu, saudaraku. Tidak terbukalah. Janganlah jiwa penipu, tidak terbuka. Tapi kalau sudah pindah sana, pindah sini, itu hati-hati, saudaraku. Ini Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Iya. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribkah kasih kepada Yakub. Pada satu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Nah, biasanya kalau anak Tuhan itu harus santai, saudaraku. Mukanya itu harus sambil berseri-seri. Tapi kalau orang sudah muka lelah, biasanya mukanya apa? Sangar. Ini, saudaraku. Jadi orang yang diberkati Tuhan itu beda. Malah kalau orang yang suka bertani itu, nah itulah ceritanya nenek-nenek kami dulu. Biar katanya nyamuk di punggung bertelur, nggak sempat dia garuk itu, dibiarin aja, karena dia hanya asik nanam atau menyiangi padinya, begitu, saudara-saudaraku ya. Jadi tetap aja tenang, biar ada nyamuk. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ini, saudaraku, ringan. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Sangat sedih, saudaraku, kalau orang tidak tanggung jawab, semua dianggap ringan. Sekecil apapun, semua kita harus suka tanggung jawab. Haleluya. Nah, ini yang baik. Ini sudah sampai hak kesulungan, anggap ringan, saudara-saudaraku. Ya, binasa pun temannya, biarin. Hancur pun temannya, biarin. Ini, saudara-saudaraku, anggap ringan aja semuanya. Dia pun mati, biarin. Bisa begitu, saudara-saudaraku. Jadi kalau tabiat dari petani itu biasanya sabar. Haleluya. Nah, ini sifat sabar ini adalah dari kasih Tuhan. Kasih itu sabar. 1 Korintus 13 itu. Mau baca dulu boleh? Siapa yang mau baca, yuk?
Ya, mulai tempat. Coba dulu. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Iya, ini sabar saudaraku. Sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Kiranya Tuhan tolong kita. Haleluya. Ini saudara-saudaraku yang sangat baik. Tidak boleh merasa ringan. Jadi segala apapun perkara yang kecil, taruh sesuai tempatnya, taruh sesuai dengan apa yang baik. Ini saudara-saudaraku. Jadi di dalam Tuhan itu semua teratur, semua indah, saudara-saudaraku. Kalau kasih itu langsung sabar dan seterusnya dan seterusnya. Maka nanti terakhir sabar menanggung segala sesuatu. Itu petani, saudaraku. Sabar. Di dalam kitab Yakobus, petani itu disebut sabar sampai dia mendapat hasil. Pasal berapa? Nah, lihat dulu. Kalau mau lihat pasal yang ke-6. Ada Yakobus pasal 6? Tidak ada. Dibohongin. Pasal 5 adanya. Nah, makanya saudaraku, kalau yang sudah ngantuk langsung nggak tahu lagi. Tapi kalau tidak ngantuk, ya ayo ayat mulai 10. Hah? Udah mulai 10 aja. Ayat 7 aja juga boleh. Ayo. Yakobus 5 ayat 7. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Iya, jadi saudaraku, harus dengan sabar, dan sekecil apapun semua harus dengan tanggung jawab untuk ada keindahan dan ada kebaikannya. Itulah sifat kehidupan orang yang petani. Kalau penabur di dalam daging, yaitu seperti Esau. Apa yang diandalkan? Ya dagingnya. Lari sana, lari sini, apa semua. Dan tabiatnya itu ringan. Segala sesuatu anggap ringan, anggap enteng. Ini saudaraku. Jadi kalau mau bagus, contohnya di sekolah aja disuruh PR, harus kerjakan PR. Haleluya. Amin. Mana yang sekolah ini? Masih ada yang sekolah, udah pada pulang. Tadi yang trip 1 ya. Nah, tidak ada lagi yang sekolah di sini. Yang kuliah, masih ada yang sekolah. Kalau disuruh kerjain PR, kerjakan. Haleluya. Jangan anggap enteng. Kalau udah biasa enteng-enteng, wah, itu terbiasa nanti jadi enteng semua. Nggak jadi, saudaraku.
Jadi harus teliti, ikuti semua peraturan. Haleluya. Nah, itu petani yang sabar itu. Jadi beda dengan menabur dalam daging. Daging itu tidak ada ketetapan, semaunya. Apalagi keinginan yang tidak baik. Sebentar ingin ini, sebentar ingin ini. Dan kalau keinginannya yang tidak direstui, tidak diberi, terjadi protes, terjadi berantem, terjadi kegaduhan, terjadi perang. Dan itu adalah kesenangan iblis. Kalau meningkat lagi, terjadi pembunuhan. Oh, itu saudara-saudaraku. Tapi kalau petani sabar, biarin aja dia di situ, biarin, nggak usah diladeni. Gitu, saudara-saudaraku. Jadi tabiat dari petani itu beda. Ada ketabahan, ada kesabaran, ada ketekunan. Tapi yang menabur di dalam daging itu adalah penuh kepalsuan. Tidak ada kejujuran, tidak ada ketekunan. Banyak orang juga mengatakan baik, tapi yang setia, siapakah yang menemukannya? Jadi kebaikan bisa baik sebentar, apalagi begini. Kita baik-baikin aja dulu sampai dia nyerah. Nanti kalau udah nyerah, udah sudah. Itu sebabnya banyak orang berkata dirinya baik, tapi yang tekun, yang setia. Ya itulah tabiatnya petani tadi. Ini sabar sampai kepada terjadinya panen. Dan itu harus sabar sampai panen besar. Itu kedatangan Yesus mengumpulkan semua orang-orang benar dari seluruh dunia ini. Ini saudara-saudaraku. Jadi jangan seperti Esau, dia menabur di dalam dagingnya, dan nanti dia akan menuai kebinasaan. Itu tadi yang kita sudah baca, saudara-saudaraku, dalam Galatia pasal yang ke-6 itu ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Jadi ini adalah kesenangan-kesenangan dunia. Keinginan daging ini yang selalu disulut oleh iblis supaya manusia tidak tekun dalam Tuhan. Sampai kepada Yesus dicoba. Apa yang kata iblis ya pencobaan pertama? Dalam Matius pasal yang keempat, jadikanlah batu jadi roti. Tapi kalau kehendak firman, biar batu harus jadi anak-anak Abraham. Ini keselamatan. Itu yang utama. Tapi iblis yang penting makan. Ini saudaraku. Kalau kepada dosa ketidakbenaran, lebih baik kita tidak makan. Haleluya. Amin saudaraku. Nah itu kita mengikut Yesus. Jadi kalau batu itu bukan jadi roti, batu itu jadi anak Abraham. Selamat. Ini orang yang bagaimanapun kita doakan supaya selamat. Tapi kalau iblis, biarinlah. Nah ini saudara-saudaraku. Waktu Hawa digoda di Taman Eden, apa yang digoda adalah keinginan makan manusia. Ini. Dan Hawa juga tergoda. Itu sebabnya kita bukan penabur dalam keinginan daging. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Orang yang ditaklukkan keinginan daging, mereka sudah menuai kebinasaan. Ayo siapa yang baca? Bantu tolong. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya.
Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Iya. Jadi saudara-saudaraku, perkara dunia ini adalah kesenangan, keinginan daging ini, bukan keinginan rohani. Tapi kalau keinginan rohani, kalau mulai dari anak-anak, setia sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu pasti senang. Haleluya. Mudah-mudi setia, mudah-mudi remaja setia, anak-anak Tuhan setia, tergembala semua. Oh, luar biasa saudara-saudaraku. Gak pakai loncat sana loncat sini semaunya berhenti apa semua, tidak. Tapi penabur itu tunggu sampai menuai, dalam arti siap bagi hari kedatangan Tuhan. Ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ini roh yang membawa kita kepada segala kehendak Tuhan. Roh yang membawa kita mematikan semua keinginan daging, sehingga kita tidak menabur dalam keinginan daging. Dalam Roma pasal yang ke-8, saudara-saudaraku, keinginan daging itu adalah kebinasaan, tapi kuasa roh diberikan kepada kita menjadi kekuatan, supaya kita tidak menjadi orang yang menabur di dalam roh, supaya kita tidak menabur di dalam keinginan daging. Ya, ini saudara-saudaraku, Roma pasal 8 ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum alam. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Hidup di dalam daging ini, saudaraku, tidak berkeinginan kepada yang rohani, hanya kepada jasmani. Jadi jangan salah, tidak boleh hidup dalam daging. Nanti seperti ada yang di barat itu dulu, ada anggotanya sudah dilatih jadi penurut. Dia bilang, marilah kita semua bunuh diri sama pemimpinnya, sama anggotanya. Mati semua, saudaraku. Itu satu aliran. Bukan begitu. Keinginan daging adalah perkara-perkara yang tidak rohani, perkara-perkara yang duniawi. Nggak ada keinginan beribadah, nggak ada keinginan mendengar firman, nggak ada keinginan dalam pertobatan, nggak ada keinginan dalam kesucian. Nah, itu keinginan daging. Bukan kalau kita hidup begini, wah ini hidup dalam daging. Ya kita ini semua masih hidup. Kalau kita nggak hidup, ya udah dikubur, saudara-saudaraku. Jadi di dalam daging itu artinya rasa ringan dan jauh dari segala kehendak Tuhan. Tapi kita adalah selalu bersama dengan Tuhan, sehingga kita berhasil sampai Tuhan Yesus datang. Kalau kita berdoa, bernyanyi, ya itu, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah kuragukan kasihmu. Ini saudara-saudaraku di dalam roh. Jadi bukan karena kita masih punya tubuh ini, bukan. Jadi jauh dari Tuhan, ringan dalam hal-hal ya kehidupan ini, tidak ada tanggung jawab. Ini semuanya
Semoga tidak ada nanti punya suami yang tidak bertanggung jawab. Kalau menikah harus yang baik-baik. Haleluya. Semoga nanti kalau laki-laki yang menikah dapat istri yang tanggung jawab, yang setia, nggak rasa enteng loncat sana loncat sini. Oh bisa. Apalagi orang tuanya, udah bisa. Kamu masih muda, nanti ku cari suami. Enak aja. Yesus bukan mengajar begitu. Dua sudah menjadi satu. Apa yang dipersekutukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, kecuali oleh hanya karena maut atau kematian. Tadi masih Roma 8. Sekarang ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Itu sebabnya saudara-saudaraku, mari kita semua harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang mau setia, orang mau teguh di dalam Tuhan. Itu kalau dalam keinginan daging tidak bisa sama sekali. Tidak ada roh Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, dalam ayat 14 tadi, Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Inilah yang bagaikan bisa menabur di bait Allah atau menabur secara baik, secara benar. Ada keteguhan, ada kesetiaan, tidak menabur di dalam keinginan daging, rasa ringan, rasa enteng. Saudara-saudaraku, kalau kita pasrah mulai dari saat ini, dalam masa yang Tuhan berikan ini kepada kita, terus kita setia sampai Tuhan Yesus datang. Kita adalah penabur dalam roh dan sangat diberkati Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Jangan rasa ringan, apapun ringan. Jangan, saudaraku. Itu tabiat bukan penabur, bukan yang menanti taburan sampai kepada menuai. Jadi kita, penuaian itu adalah kedatangan Yesus, biar kita setia sampai Tuhan Yesus datang. Kalau kita setia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita mengasihi Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, tidak pernah timbul dalam pikiran manusia, itu yang Tuhan perbuat bagi orang yang setia, yang mengasihi Dia. Tuhan memberkati kita semuanya. Bagi Tuhan tidak susah untuk memberkati kita. Saya undang jemaat Tuhan berdiri.